record misalkan di Inggris, itu ada penyakit tulang yang ditandai dengan adanya gangguan pertumbuhan selama pertumbuhan tulang, kemudian juga ada deformasi ya, untuk tulang yang itu bengkok dan sebagainya. Ya, itu kalau pada anak-anak itu sebagai rickets, karena pada orang dewasa sebutnya osteomalacia. Nah, banyak peneliti yang kemudian mencari tahu bagaimana cara menyembuhkan penyakit ini. Ya, ada Holsinski dan Hesner itu menemukan bahwa ternyata dengan paparan sinar matahari penyakit ini dapat disembuhkan. Lalu kemudian ada McCollum et al. Seorang biokimia ya dari Amerika yang akhirnya menemukan vitamin D sebagai antirasitik. Jadi Holsinski dan al ini belum menemukan sebenarnya itu senyawa apa. Tapi McCollum itu menemukan dan kemudian menamainya sebagai vitamin D. Mulai dari situlah akhirnya vitamin D dikenal. Tapi yang menarik adalah McCollum ini yang menggunakan minyak ikan cod untuk mengatasi masalah penyakit tulang ini, sirikat ataupun osteomalacia. Dan teman-teman juga perlu ketahui bahwa McCollum ini juga penemu vitamin A. Nah, menariknya adalah untuk mengatasi masalah vitamin A, McCollum juga menggunakan minyak ikan cod. Ini ya yang mungkin menjadi alasan kenapa minyak ikan cod itu terkenal. Saya juga waktu kecil kayak ingat pernah juga konsumsi minyak ikan cod. Mungkin karena termakan ikan. Oke, singkat ceritanya, McCollum waktu itu menduga bahwa vitamin A ini, si minyak ikan cod, itu juga bisa menyembuhkan riket. Jadi dia menganggap bahwa mungkin vitamin A nih yang akan menyembuhkan si riket. Lalu dia mencoba untuk membuat minyak ikan cod yang dipanaskan dan sebagainya untuk menghilangkan vitamin A-nya. Jadi kali ini minyak ikan codnya tanpa vitamin A. Lalu ketika diberikan itu di eksperimennya, ternyata efeknya tetap muncul, itu dapat mengatasi masalah penyakit tulang seperti itu ya pada eksperimennya dia. Nah, berarti bukan karena vitamin A, berarti ada senyawa lain seperti itu yang kemudian dia namai sebagai vitamin D atau sebagai antirasitik ya. Kembali lagi akhirnya menjadi nama yang terkenal di literatur penelitian. Menarik ya, jadi penelitian satu ya kemudian di ya, vitamin D yang pertama vitamin A gitu, kemudian diteliti lagi dan sebagainya. Nah, karena ada dua fakta bahwa si penyakit riket ini dapat disembuhkan dengan sunlight atau sinar matahari dan juga dengan minyak ikan cod, maka menjadi suatu hal yang menarik. Sebenarnya mekanismenya seperti apa? Nah, itu yang diteliti oleh sistem bukan Black. Jadi mereka kemudian menemukan begitu satu mekanisme bahwa ketika jamur tertentu atau ragi tertentu itu diradiasi, itu aktivitas vitamin D-nya itu meningkat. Itu. Dan kemudian si jamur ini digunakan sebagai media pertama kali untuk meningkatkan vitamin D. Artinya digunakan untuk fortifikasi. Ya, pionir, jadi Stephen Buchanan's ini ya dengan usahanya dia membuat dia melakukan pionir pertama kali seperti itu. Jamur yang tadi sudah ditingkatkan aktivitas vitamin D-nya ditambahkan ke susu seperti itu sehingga akhirnya menjadi fortifikasi vitamin D. Dan akhirnya dari situ kemudian menjadi di scale up untuk mengatasi masalah riket dan juga Malaysia. Lalu juga tahun-tahun kemudian baru temukan struktur vitamin D3 ternyata yang ada dari hewani dan juga prekursornya ya 7 dehidrokolesterol.
Nah, setelah diketahui strukturnya dan juga difortifikasi, ya ada fortifikasi susu, ya ataupun mentega dan sebagainya, itu prevalensi yang rickets dan osteomalaysia yang waktu itu menjadi epidemik, ya itu menurun drastis. Hanya saja di UK itu pernah dihentikan karena ada satu toxicity, dugaan toxicity yaitu hiperkalsemia. Nah, ketika dihentikan itu membuat penyakit ini muncul lagi seperti itu. Kalau di Kanada itu dia menjadi mandatory dan terus dilakukan. Bahkan kalau beberapa negara tertentu bukan cuma susu, bukan cuma mentega, bahkan jus jeruk pun itu diberikan fortifikasi vitamin D. Kayak gitu. Oke, walaupun ceritanya udah panjang banget seperti itu, tapi tetap aja ada betul ada hamil ya, itu frekuensinya tinggi sekali, terutama di wilayah-wilayah tertentu. Oke, itulah cerita singkat dari penemuan vitamin D. Menarik ya, bagaimana satu penelitian diteruskan oleh penelitian yang lainnya, mirip kayak puzzle, ya, seperti itu. Ada yang menemukan vitamin D-nya, lantas ada yang meneliti, oh ternyata mekanismenya seperti ini. Kemudian tiga lagi, oh ternyata bisa menjadi dikotifikasi dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Ayo masuk dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya,